isomorfisme grup. Berangkat dari definisi mengatakan bahwa misalkan ada sebuah grup G, nanti untuk selanjutnya, atau kalau kalian menemukan di buku ditulis seperti ini, kurung siku G atau apapun itu, lambang ini bisa diganti menjadi A, Z, dan seterusnya. Terus kalau ditulis siku kemudian ada operasi seperti ini, itu dibaca adalah grup. Jadi dengan demikian ini dibaca, misalkan grup G dengan operasi dot, dan ada juga grup yang lain yaitu G aksen dengan operasi star, adalah dua buah grup. Maka pemetaan satu-satu fungsi dari G ke G aksen yang memenuhi syarat FA.B sama dengan FA star FB untuk setiap A, B elemen G disebut pemetaan isomorfik dari G ke G aksen. Dengan demikian dikatakan bahwa grup G dengan operasi dot adalah isomorfik dengan grup G aksen dengan operasi star yang ditulis dengan tanda seperti ini, sama dengan di atasnya tanda ekuivalen. Jadi kalau ditulis seperti ini berarti membacanya adalah grup G dengan operasi dot isomorfik dengan grup G aksen dengan operasi star. Jadi dari definisi ini dapat kita pahami bahwasanya dua buah grup dikatakan isomorfik kalau grup dengan operasi masing-masing bisa saja nanti di grup yang satu operasinya tambah, di grup yang lain juga tambah, atau di grup yang satu kali, di grup yang lain juga kali. Dengan demikian bisa saja antara dua grup tersebut memiliki operasi yang sama, bisa juga berbeda. Jadi dua buah grup dikatakan isomorfik jika di himpunan grup yang pertama dengan operasi grup tersebut dan di himpunan grup yang kedua dengan operasi di grup tersebut berlaku nantinya FA.B untuk setiap A, B elemen G akan diperoleh bahwasanya FA itu akan sama dengan F star. FA star FB nantinya akan sama. Dengan kata lain ini nanti akan disebut dengan istilah mempertahankan operasi. Contohnya adalah kita ambil contoh, misalkan adalah sebuah grup G dengan operasi tambah, di mana grup ini adalah grup semua bilangan bulat dengan operasi tambah. Karena dia bilangan bulat, maka anggotanya adalah negatif tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai positif tak hingga. Kemudian ada grup satu lagi G aksen dengan operasi star adalah grup kelipatan M, bilangan bulat tadi. Dengan demikian anggotanya adalah negatif kelipatan M tak hingga sampai minus 3M, minus 2M, minus M, 0, M, 2M, 3M sampai kelipatan M positif tak hingga, dimana M-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau M-nya sama dengan 0 berarti ini menjadi 0, 0, 0, 0, semuanya 0. Maka fungsi dari G ke G aksen yang didefinisikan dengan FA sama dengan MA untuk setiap A elemen G adalah isomorfisme dari G ke G aksen. Bukti yang pertama, ketika kita akan membuktikan kedua grup adalah isomorfik, yang pertama adalah kita berangkat dari definisi bahwa di sini dikatakan dia harus pemetaan satu-satu. Dengan demikian ini harus kita buktikan bahwa dia adalah fungsi satu-satu. Kita harus membuktikan bahwa FA sama dengan MA ini adalah fungsi satu-satu. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya telah dibahas bahwasanya sebuah fungsi dikatakan satu-satu jika untuk setiap sembarang A, B elemen domain, jika FA sama dengan FB akan mengakibatkan A sama dengan B. Jadi kalau kita masukkan ke definisi dari fungsi satu-satu tersebut, kita ambil sembarang untuk setiap A, B elemen G jika FA sama dengan FB FA sama dengan FB, nanti harus kita buktikan bahwa FA sama dengan FB ini mengakibatkan A sama dengan B. Dari definisi kita lihat bahwasanya
FA itu adalah MA. Kalau FA sama dengan MA, berarti FB itu sama dengan MB. Dengan menggunakan hukum pembatalan atau biasa kita sebut dengan hukum kanselasi, hukum pembatalan atau kanselasi, diperoleh bahwasanya jika M-nya dikanselasi atau dibatalkan, maka akan diperoleh A sama dengan B. Dari sini dapat kita lihat, untuk setiap A, B elemen G, jika FA sama dengan FB, mengakibatkan A-nya sama dengan B. Karena itu, dengan demikian, F dengan persamaan FA sama dengan MA adalah fungsi satu-satu. F adalah fungsi satu-satu. Kemudian yang kedua, kita harus tunjukkan dia adalah fungsi onto. Fungsi onto itu, kalau kita ingat di pelajaran yang sebelumnya, untuk setiap elemen kodomain, dia harus ada pasangannya di elemen domain. Maka dapat kita tuliskan, karena di sini fungsinya adalah MA, berarti ini adalah domain, ini kodomain. Berarti berdasarkan definisi tadi, untuk setiap elemen kodomain harus ditemukan sebuah elemen domain sedemikian sehingga FA itu menghasilkan MA. Fungsi dari domain ke ada pasangannya di kodomain. Dengan demikian, jika kita ambil sembarang MA untuk setiap MA elemen G aksen tadi, karena dia adalah kodomainnya, G aksen harus ditemukan terdapat A anggota G sedemikian sehingga F A menghasilkan MA. Jadi setiap kita ambil anggota dari G aksen, ya misalkan minus 3M, minus 2M dan seterusnya, akan selalu ada ditemukan A anggota G sedemikian sehingga FA itu memenuhi definisi operasi atau definisi fungsi atau persamaan fungsi, yaitu FA sama dengan MA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya fungsi FA sama dengan MA adalah fungsi onto. Demikian F adalah fungsi onto. Yang selanjutnya, yang ketiga, harus kita tunjukkan bahwa operasi atau fungsi mempertahankan operasi, yaitu sesuai dengan yang tertulis di definisi bahwasanya operasi di domain harus dan operasi di kodomain harus mempertahankan operasinya. Dengan demikian F A tambah B, yaitu untuk sembarang A, B elemen G diperoleh untuk setiap A, B elemen G, berarti F A tambah B itu adalah sesuai dengan operasi fungsi. F A tambah B itu menjadi M A tambah B, karena tadi fungsinya adalah F A sama dengan M A. Ini menjadi A tambah B. Kalau kita operasikan lagi,
MA tambah B ini menjadi MA tambah MB. Kalau kita lihat lagi persamaan fungsinya, maka akan diperoleh bahwasanya MA itu adalah FA dan MB itu adalah FB. Bukan Facebook ya, FB. Sehingga kalau dari sini kita lihat FA tambah FA tambah B sama dengan MA tambah B, sehingga FA tambah B sama dengan FA ditambah FB. Dari sini kita lihat bahwa fungsi ini mempertahankan operasinya, bahwasanya tadi di G operasinya adalah operasi tambah, dan di G aksen operasinya juga adalah operasi tambah, dan dia dipenuhi. Dari ketiga pemeriksaan tersebut, terbukti bahwa G isomorfik dengan G aksen. Oke. Untuk selanjutnya, supaya lebih paham, kita cari contoh yang lain. Misalkan C adalah grup dari himpunan bilangan kompleks. Dengan operasi penjumlahan biasa. Kemudian ada misalkan ada grup H. Misalkan H adalah yang didefinisikan dengan notasi matriks himpunan bilangan dengan notasi matriks yang dituliskan dengan A, B, min B, dan A, di mana A, B nya adalah anggota bilangan real, elemen bilangan real. Akan dibuktikan bahwa fungsi F yaitu pemetaan dari bilangan kompleks ke himpunan matriks H yang didefinisikan dengan F A tambah BI, karena bilangan kompleks bentuk umumnya adalah A tambah BI, yaitu bilangan imajiner, sama dengan matriks orde 2x2, di mana anggotanya didefinisikan dengan A, B,
min B dan A. Dimana tadi matriks ini operasi yang berlaku adalah grup dengan operasi penjumlahan. Ya, seperti yang tadi, kalau tidak adalah isomorfik. Isomorfik. Yang pertama sama seperti yang tadi, kita tunjukkan dia apakah dia fungsi satu-satu. Jika kita mau tunjukkan dia fungsi satu-satu, berarti akan kita ambil untuk sembarang A, B elemen bilangan kompleks. Dengan demikian diperoleh nanti fungsi dari, karena dia adalah bilangan kompleks, maka dia dalam bentuk A1 tambah B1E sama dengan fungsi dari A2 tambah B2E ini akan mengakibatkan nantinya bahwa A1 akan sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Dari definisi bisa kita lihat bahwasanya fungsi A tambah B itu hasilnya adalah matriks 2 kali 2 dengan anggota AB min B dan A. Berarti kalau begitu, kalau fungsi dari A1 tambah B1 akan menghasilkan matriks 2 kali 2 dengan anggotanya menjadi A1 dengan anggotanya adalah A1, kemudian yang di sini menjadi B1, ini menjadi minus B1 dan ini menjadi A1 juga. Ini nanti harus sama dengan yang di sampingnya FA2B2. Berarti kalau kita masukkan ke definisi fungsi akan dihasilkan matriks dengan elemen menjadi A2 kemudian B2 minus B2, ini menjadi A2. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya karena ini adalah tambah sama dengan, ini akan mengakibatkan A1 sama dengan A2, A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Karena sudah dipenuhi sifat dari fungsi satu-satu, yaitu jika FA sama dengan FB menghasilkan
A sama dengan B, berarti dari sini kita peroleh bahwa fungsi yang didefinisikan dengan FA tambah BI sama dengan A, B, min B, dan A, maka fungsi ini adalah fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa fungsi adalah onto atau pada, dimana kalau sebuah fungsi itu dikatakan onto jika kita ambil sembarang elemen kodomain, maka harus ditemukan pasangannya di elemen domain. Dengan begitu kita ambil sembarang elemen matriks elemen H, sebut saja yaitu A, B, min B, A, elemen H, akan diperoleh sebuah A tambah BI elemen dari G elemen dari C, yaitu fungsi bilangan kompleks, sedemikian sehingga F A tambah BI sama dengan matriks dengan elemen 2 kali 2, dimana entry-nya adalah A, B, min B, dan A. Berdasarkan ini kita peroleh bahwasanya fungsinya adalah fungsi onto. Adalah fungsi onto. Yang ketiga, langkah yang terakhir, kita menunjukkan apakah dia mempertahankan operasi. Berarti kita ambil sembarang A1 tambah B1I dan A2 tambah B2I anggota dari bilangan kompleks, sehingga diperoleh F A1 tambah B1I tambah H2 tambah B2I, hasilnya adalah matriks entry ordo 2 kali 2 dengan elemennya adalah A1 tambah B1, A1 tambah B1, dan di sini A1 tambah A2 ini A1 tambah A2, kemudian di sini
B1 tambah B2, di sini minus B1 tambah B2, dan di sini A1 tambah A2 sesuai dengan definisi fungsi yang diterapkan, yang diketahui, yaitu FA tambah BI adalah matriks orde 2x2 dengan entry-nya adalah A, B, min B, A, sehingga diperolehlah hasil matriksnya seperti ini berdasarkan operasi fungsi yang diketahui. Nah, dengan menggunakan sifat penjumlahan matriks, matriks ini bisa ditulis menjadi penjumlahan dua matriks, yaitu menjadi A1 B1 kemudian minus B1 A1 tambah A2 ini B2 ini minus B2 dan ini adalah A2. Fungsi ini dapat ditulis menjadi F. Ini adalah hasil fungsi dari F A1 tambah B tambah B1I ditambah A2 tambah B2I. Atau ini sama dengan demikian, dari ketiga syarat tersebut dapat dikatakan bahwasanya grup C adalah isomorfis dengan grup